Saudara Registrator Riau Karmila Sari menegaskan wajib belajar 12 tahun sudah masuk visi misi Gubernur Riau. Dirinya menilai perlu adanya terobosan penting agar seluruh siswa tertampung dalam PPDB. Hingga saat ini jumlah siswa-siswi yang mendaftar di SMA SMK Negeri di Riau mencapai 13.000. Sementara daya tampung hanya 9.000 siswa. Terkait hal itu, DPRD Riau mengusulkan double shift atau memaksimalkan ruang kelas dan kerjasama sekolah swasta. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Berdasarkan data, kemampuan daya tampung sekolah negeri ada sekitar 9 ribuan siswa. Sementara yang mendaftar secara online sekitar 13 ribuan siswa. Artinya ada gap sekitar 4 ribuan siswa. Namun perlu diingat masih ada sekolah swasta. Karmila mengaku sejak COVID-19 cukup banyak menggerus kemampuan pendapatan masyarakat, sehingga sekolah negeri menjadi pilihan utama. Politisi asal fraksi Partai Golkar DPRD Riau itu pun menawarkan solusi ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol. Pertama, double shift yakni sekolah pagi dan siang. Kedua, memaksimalkan ruang kelas dari 36 menjadi 40. Dan ketiga, bekerja sama dengan sekolah swasta, karena masuk sekolah adalah kemampuan ekonomi orang tua dalam menyekolahkan. Menyinggung soal program wajib belajar 12 tahun, Gubernur Riau, Karmila mengatakan, itu sudah masuk visi misi Gubri, wajib belajar 12 tahun. Ada 3 upaya. Yang pertama, double shift. Kemudian juga akan kerjasama untuk yang paket dan lulusan SMA. Dan yang ketiga, cara memaksimalkan satu kelas menjadi 40 siswa. Namun ketika ditanya payung hukum program wajar 12 tahun, tersebut termasuk solusi yang ditawarkan. Karmila mengaku itu pun baru usulan. Nanti akan diminta langsung ke kementerian. Artinya, pusat akan menerima sesuai dengan kebutuhan, di mana tidak semua provinsi mengalami hal yang sama. Kita upayakan PPDB ini lebih lancar lah daripada sebelum-sebelumnya. Pasti yang namanya apa permasalahan yang kemarin kita cari solusi, minimal paling tidak meminimalisasi. Untuk yang sekarang kan kurang lebih sekitar 13 ribuan kalau tidak salah saya yang sudah mendaftar, yang punya account. Nah, jadi sampai tanggal 26 Juni ini nanti mereka ada sekitar 3 pilihan sekolah. Kalau misalnya tertolak di SMA yang pertama, pilihan pertama dikasih kesempatan untuk cari yang sesuai lah dengan syarat. Yang di SMA kedua masih ditolak, ada lagi pilihan berikutnya di SMA berikutnya itu sampai tanggal 26 Juni. Nah, jadi di tanggal 1 Juli itu akan pengumuman serentak mereka terpilih ataupun diterimanya di SMA mana. Dan memang kalau secara ini kan kita harus berbagi juga antara yang namanya pendidikan ini ya, pendidikan ini kan hak setiap warga negara. Jadi sementara kita kemampuan kita kalau negeri itu menampung sekitar 9 ribuan. Nah, yang udah mendaftar kalau secara ini account yang masuk secara online itu sekitar 13 ribuan. Nah, ini kan artinya ada gap sebesar 4.000. Tapi kita tidak lupa juga bahwa di sini juga ada sekolah swasta. Nah, ini berarti kan ada kesempatan dari sekolah swasta ini menjadi pilihan gitu. Dan memang dengan semenjaknya COVID yang 2 tahun itu cukup banyak menggerus juga lah ya kemampuan pendapatan daripada masyarakat kita. Makanya untuk sekolah negeri ini jadi pilihan utama supaya mereka bisa masuk negeri. Ini nanti solusi akan banyak. Kita coba, kemarin kita juga diskusi juga dengan Kepala Dinas Pendidikan yang sekarang itu Pak Kamsol, bahwa nanti kita lagi coba ini berdiskusi dengan Mas Menteri itu tentang yang namanya double shift. Double shift itu ada sekolah pagi dan siang. Terus kedua juga mungkin kita lihat nanti bahwa ada permintaan 36 dimaksimalkan 40. Berarti kan space-nya itu kita tambah, termasuk juga tentu ya dengan swasta kita juga bekerja sama supaya mereka juga ada kemampuan untuk menampung, karena semua itu berinti dari kemampuan orang tua dalam bidang ekonominya, pendapatan mereka untuk menyekolahkan. Di situ sebenarnya permasalahan. Selain juga kalau favorit kan inginnya di situ mungkin melihat alumni, terus juga kualitas daripada sekolah itu. Karena kita kan juga udah masuk dari visi misi Pak Gub, itu salah satu kemarin ada tiga upaya. Pertama yang double shift itu, terus kedua juga kita nanti akan kerjasama untuk yang paket, bagaimana mereka bisa banyak yang lulusan SMA. Nah
itu juga merupakan solusi yang kedua. Yang ketiga tadi kita memaksimalkan daripada jumlah yang 36 satu kelas menjadi 40, itu nanti kita akan mintakan langsung ke kementerian. Apakah udah turun aturannya Bu, tapi mana Bu? Itu permintaan dan usulan, artinya pusat itu akan menerima sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua provinsi mengalami hal yang sama. Nah, ini yang kita lakukan permintaan karena kita juga kan sudah ada visi misi bahwa memang 12 tahun itu wajib belajarnya kita. Karena sampai saat ini kan masih masa belajar kita 9,3 ya. Nah, ini kan jauh dari 12. Ini suatu permintaan karena juga sudah ada visi misi bahwa memang 12 tahun itu wajib belajar. Fresti dan Randi,